Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Rudianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal yang diberikan pada mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi, pada mata kuliah ini, kita diberikan sebuah file PDF dan kita diminta untuk menjawab dan menjelaskan soal-soal yang ada di file PDF ini. Nah, di file PDF ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas tentang penggunaan group by dan having, kemudian bagian kedua membahas tentang set operators. Nah, langsung saja, ini file jawaban saya buat dalam bentuk file PDF. Saya akan bahas mulai dari bagian 1, pada soal pertama. Nah, pada soal pertama, ditanyakan pada kode SQL yang ditunjukkan di atas, pertanyaan manakah yang benar tentang kode tersebut. Oke. Dari sini saya akan mencoba memahami dulu kode dari soal ini. Nah, pada baris pertama, select last name max salary from employees. Oke, berarti ada sebuah tabelnya itu berisi data-data karyawan. Nah, dari tabel itu ada beberapa kolom. Nah, yang kita ambil itu kolom last name dan juga kolom salary. Kemudian kita lanjut, where last name like K, berarti kita akan mengambil data di kolom last name yang memiliki huruf K di depannya. Kemudian jika sudah ketemu, kita akan ambil bagian manager ID dan juga last name-nya. Berarti nanti kita akan tampilkan manager ID dan juga last name-nya. Kemudian lanjut, ini ada aturan kedua, having max salary lebih dari 16.000. Berarti kita akan mengambil kolom-kolom itu yang punya max salary-nya lebih dari 16.000. Berarti ini ada dua aturan ya. Aturan pertama, harus ada huruf K di depannya, kemudian max salary-nya itu lebih dari 16.000. Nah, setelah ketemu, kita akan, ini kode untuk order, dia akan mengurutkan. Kalau ini DESC, berarti diurutkannya itu dari Z terlebih dahulu, kemudian paling terakhir sampai dengan A. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lihat ini beberapa pernyataan di bawah ini. Pernyataan pertama, Kimberly Grant tidak akan muncul. Nah, kalau kita lihat, ini sudah ada huruf K, tapi kita tidak tahu gajinya itu berapa. Kalau gajinya itu lebih dari 16.000, dia akan muncul. Tapi kalau sama dengan atau kurang dari 16.000, dia tidak akan muncul. Nah, karena parameternya kurang, berarti ini kita belum tahu ya, dan belum tentu dia akan muncul atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut, pernyataan kedua, group by salah karena manager ID tidak ada di select. Ini sebenarnya manager ID ini tidak perlu ada di select, karena select itu untuk sebagai parameter yang akan kita cek. Jadi misal nih, dari beberapa kolom dari table itu ada kolom manager ID, kemudian ada kolom salary. Nah, dari beberapa kolom itu yang kita cek hanya kolom last name dan juga max. Jadi kolom lain itu tidak perlu kita masukkan juga di bagian select. Jadi pernyataan ini juga salah. Oke, kita lanjut pernyataan ketiga. Hanya gaji yang lebih dari 16.001 yang muncul. Nah, ini salah karena aturannya gaji yang lebih dari 16.000 dan 16.001 itu termasuk. Kecuali 16.000 itu tidak termasuk. Nah, berarti pernyataan ini salah. Dan lanjut pernyataan D. Nama yang dimulai dari KI akan muncul setelah KO. Nah, ini salah karena kita urutkan berdasarkan dari Z sampai dengan A, jadi kebalik. Berarti karena urutannya dari Z ke A, nah ini pernyataannya, KO muncul setelah Q. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut pernyataan terakhir E. Nama seperti King dan Kochar akan muncul jika gaji mereka lebih dari 16.000. Nah, ini benar, karena memenuhi dua persyaratan. Pertama, ada huruf K di bagian last name-nya, kemudian
gaji mereka lebih dari 16.000. Oh, ini maaf, ini salah. Ini seharusnya 16.000. Jadi seperti itu pembahasan nomor 1. Kita akan lanjut pembahasan nomor 2. Pada soal ini kita diminta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dari beberapa kode yang diberikan. Nah, kalau cara saya, ini saya akan coba copy paste ke Oracle Apex. Nah, dari situ akan muncul pesan error berada di line berapa. Nah, itu cara saya untuk menemukan kesalahan dari kode-kode ini. Nah, kita akan coba. Ini saya salin dulu. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah buatkan table dan juga mengisi data-datanya. Jadi kalau mau mengimplementasikan kode-kode dari soal ini, itu akan kelihatan hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi di Oracle Apex, saya akan masuk ke bagian comments. Kemudian saya akan coba run kodenya. Nah, dari sini akan muncul pesan error di line ketiga. Nah, setelah saya cari, ternyata fungsi average ini nggak boleh pakai di bagian where. Jadi dia itu harus pakai having. Nah, pembahasannya seperti ini. Fungsi-fungsi yang perhitungan seperti average, sums, kemudian max min, itu hanya bisa digunakan pada bagian having. Jadi, where ini kita akan ganti menjadi having. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kita akan coba ya. Nah, dia akan muncul hasilnya, tidak akan error lagi. Ya, seperti itu kesalahan dan perbaikan kodenya. Kita lanjut kode yang kedua. Nah, ini saya langsung aja implementasikan ke comments, kemudian saya run. Nah, di sini pesan errornya ada di line pertama. Nah, setelah saya cek, ternyata kalau ingin ada 2 kolom, kita ingin membuat 2 kolom nih, dari CD number dan count, itu kita perlu kode group by. Nah, biar sistem itu tidak akan bingung, dia akan membuat kolomnya itu berdasarkan kolom yang mana. Nah, kalau di sini kita bisa membuat group by, mengelompokkannya berdasarkan CD number. Jadi kodenya akan seperti ini. Oh, ini bisa dilihat juga di sini hasilnya. Saya akan coba langsung saja implementasikan di Oracle Apex. Oh ya, maaf, ini harus dihilangin dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia tidak akan error. Seperti itu. Kita lanjut kode ketiga. Ini saya coba run dulu. Nah, errornya ini pada line 1. Nah, kalau saya lihat di sini, sistemnya ini ingin mengambil data artis dan juga ID dari tabel di songs, di mana yang mempunyai durasi 3 menit, 6 menit, 10 menit, dan juga ID-nya itu kurang dari 50. Nah, mungkin errornya di sini karena ada ini fungsi where dan juga having. Jadi dia itu akan double gitu tertimpa dan sistemnya akan error. Nah, sebenarnya ini bisa kita persingkat ya. Saya akan coba mengikuti sistemnya. Ini kita berarti max ID-nya tuh enggak. Kemudian artis. Kemudian, nah having ini dan group ID berarti tidak perlu. Berarti NID kurang dari 50. Oke. Contohnya kita akan run. Nah, seperti ini. Ini dia tidak akan error, berarti dugaan saya ya, karena ini ada fungsi where dan juga having, maka sistemnya itu akan bingung gitu ya. Kalau dipersingkat seperti ini dia akan bisa seperti itu. Lanjut kode yang terakhir, saya akan coba run.
Nah, di sini error. Nah, kalau dilihat ini dia group by-nya menggunakan v, sedangkan v itu bukan variabel aslinya. V itu merupakan alias dari variabel ini, rental v. Nah, ini nggak bisa. Kita harus group by-nya itu berdasarkan nama variabel asli. Berarti saya copy aja dari sini. Kemudian kita coba run. Nah, seperti ini. Kalau kodenya seperti ini, dia akan bisa. Jadi kesalahannya tadi karena group by-nya itu berdasarkan variabel alias v di sini. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Tulis ulang kode berikut supaya menghasilkan hasil yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Oke, kita coba lihat hasilnya bagaimana dulu ya. Run. Nah, hasilnya seperti ini, ada satu kolom dan ada satu nilai. Kalau dilihat-lihat, ini ada fungsi distinct. Sedangkan fungsi distinct ini berguna untuk menghapus nilai yang double atau berduplikat. Nah, sedangkan fungsi max ini kan dia akan menghasilkan satu nilai aja. Ya, sebenarnya distinct ini nggak berfungsi kayak gitu. Jadi kita bisa hapus saja dan hasilnya akan tetap sama seperti ini. Nah, jadi biar lebih tepat dan tidak menggunakan fungsi yang tidak ada gunanya di sini, ya kita bisa kodenya seperti ini aja, seperti itu. Soal nomor 4, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, kita lihat yang pertama. Jika menggunakan fungsi kelompok seperti max, average bersamaan dengan kolom biasa di select, oke, maka setiap kolom itu harus ada di group by. Nah, ini benar. Kenapa? Biar sistemnya itu bisa mengelompokkan kolom-kolomnya terlebih dahulu, baru diproses dengan fungsi max, in, atau enggak average. Ini sama seperti kode sebelumnya, kode 2B ya. Ini ada kolom CD number, itu harus dikelompokin dulu, baru bisa diproses dengan fungsi count di sini. Nah, seperti itu. Lanjut pernyataan kedua. Kalau menggunakan alias, kamu bisa menggunakan alias di dalam group by. Nah, ini nggak bisa. Ini sama juga seperti kode sebelumnya. Jadi kita harus menggunakan nama variabel aslinya kalau ingin memasukkan di dalam kode group by. Nah, seperti itu. Lanjut, group by selalu dipakai bersamaan dengan fungsi kelompok. Nah, ini salah karena tidak selalu fungsi group by ini dipakai dengan fungsi sum atau enggak average. Contohnya kita lihat dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan nggak ada fungsi seperti average, sum, tapi group by itu akan tetap dipakai. Soal nomor 5, kita diminta membuat kode SQL yang akan mengembalikan hasil gaji rata-rata yang paling tinggi dan paling rendah yang sudah dikelompokkan berdasarkan departemen ID. Oke, berarti sistemnya ini kita akan cari terlebih dahulu rata-rata gaji pada setiap departemen ID. Kemudian hasil rata-rata itu kita akan ambil nilai maksimum dan juga minimumnya. Nah, kalau seperti itu kita bisa mencari terlebih dahulu rata-rata setiap departemennya menggunakan kode seperti ini. Nah, kita akan coba ya implementasikan. Ini kita select departemen ID-nya, kemudian kita cari rata-ratanya menggunakan fungsi average, kemudian dijadikan sebagai variabel average salary. Nah, berarti nanti akan muncul dua kolom. Pertama itu kolom departemen ID, kemudian kolom average salary. Oke, kita akan coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena kebetulan di sini hanya ada dua departemen,
yaitu departemen 90 dan 60, maka yang tampil akan seperti ini aja. Nah, dari hasil ini, kalau sebenarnya dia ada banyak, kita tuh akan mencari nilai maksimum, nilai yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Karena kebetulan ini hanya ada dua, nilai maksimumnya itu berarti akan yang ini 14.800, kemudian yang minimum 13.000. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi yang tampil nanti akan ada dua kolom, itu kolom yang ini, max, kemudian kolom minimum. Kita coba implementasikan semua sintaksnya, kemudian di run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sudah benar ya, seperti tadi. Maksimumnya itu yang 14.800 dan yang minimum 13.000. Kita masuk ke soal nomor 6. Diminta membuat kode SQL yang akan menghasilkan rata-rata dari gaji maksimum setiap departemen. Nah, berarti di setiap departemen itu kita ambil dulu gaji yang paling tinggi. Setelah itu, dari seluruh gaji paling tinggi pada setiap departemen, kita akan cari nilai rata-ratanya. Nah, berarti kodenya seperti ini. Mulai dari sini dulu ya, kita ambil nilai maksimum, nanti kita jadikan kolom max salary dari tabel employees, dari tabel karyawan. Nah, kita coba implementasikan. Hasilnya akan seperti ini. Balik lagi karena departemennya hanya ada dua, berarti yang tampil hanya dua departemen seperti ini. Kemudian departemen 90, gaji maksimumnya itu gaji yang paling tinggi, gaji pegawai yang paling tinggi itu 24.000. Kemudian pada departemen 60, gaji yang paling tinggi itu 16.500. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata dari max salary ini 24.000 dan juga 16.500 menggunakan fungsi average. Nah, kita akan coba implementasikan kodenya. Nah, hasilnya akan ketemu seperti ini. Rata-rata dari gaji maksimum setiap departemen. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai bagian 1. Kita akan lanjut ke bagian 2, membahas tentang set operators. Nah, pada soal nomor 1, sebutkan macam-macam operator set dalam kode SQL. Nah, jadi ada beberapa operator set yang biasanya digunakan. Yang pertama itu union, kemudian union all. Kita akan bahas dua ini dulu. Jadi kalau union, soalnya ada dua tabel, kita itu akan menggabungkan kedua tabel tersebut. Tapi kalau ada yang double, itu dia akan mengambil satu saja nilainya. Misal di tabel pertama ada Budi, Ari, Asep. Kemudian pada tabel kedua ada Budi, Asep, Loli. Nah, kalau digabungkan, harusnya kan ada double tuh. Budinya ada 2, kemudian Asepnya juga ada 2. Nah, tapi kalau menggunakan fungsi union ini, di tabel yang digabungkan, Budinya itu cuma 1, Asepnya juga cuma 1. Dia akan menghapus data yang berduplikat. Jadi seperti itu. Kemudian bedanya apa dengan union all? Nah, kalau union all, dia akan menggabungkan, tapi yang berduplikat tadi seperti Budi dan Asep, dia tidak akan dihapus. Jadi tetap ada double. Datanya double. Budinya ada 2, Asepnya juga ada 2. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke intersect. Nah, fungsi ini kita akan menggabungkan dua tabel nih. Tapi kita akan ambil data yang sama saja. Yang sama nilainya. Jadi kalau digambarkan menggunakan diagram lingkaran seperti ini. Nih ada dua tabel ya. Kita akan mengambil bagian ininya saja.
Ya, seperti itu. Kemudian bedanya apa dengan minus? Nah, kalau minus ini kita punya dua tabel. Tabel pertama dan juga tabel kedua. Nah, kalau di minus kita akan mengambil bagian yang ininya saja. Jadi seperti tabel pertama dikurangi di minus dengan tabel kedua. Ini seperti itu. Kurang lebih ilustrasinya untuk soal nomor 1. Soal kedua kita diminta untuk membuat kode SQL. Jadi ambil employees ID, job ID, hire date dari tabel employees, kemudian ini dari tabel job history. Gabungkan hasil keduanya dan pastikan duplikat tidak ditampilkan. Oke, berarti di sini ada dua tabel. Kita akan mengambil kolom employees ID, job ID, hire date, kemudian department ID. Kemudian ini ada dua tabel ya. Kita akan gabungkan. Karena dia tidak ingin menampilkan duplikat, berarti kita bisa menggunakan fungsi union seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah itu, di sini karena ini sama, hire date kemudian start date ini sama, kita bisa jadiin satu nama variabel aja menggunakan fungsi alias as seperti ini. Nah, hasil kodenya itu kurang lebih akan seperti ini. Kita akan mengambil kolom employees ID, job ID, hire date yang kita jadiin sebagai variabel date hired, kemudian department ID dari tabel employees, kemudian ini juga dari tabel job history. Kemudian kita akan gabungkan menggunakan fungsi union. Kemudian setelah itu kita urutkan berdasarkan employees ID-nya. Berarti nanti datanya itu akan urut mulai dari employees ID yang paling kecil ke yang paling besar, seperti itu. Kita akan coba masukkan kodenya. Oke. Terus kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini ada 21 baris data. Nah, ini kok ada yang sama, 101 sama. Ini juga 101. Nah, ini sama padahal menggunakan fungsi union. Nah, yang dilihat itu bukan dari satu kolom saja, tapi dilihat dari seluruh barisnya. Ini sama, ini sama, ini sama, tapi yang ini berbeda. Jadi ini tidak bisa dianggap sebagai duplikat. Ini merupakan data yang berbeda seperti itu. Dan di sini akan muncul 21 baris. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Ini diminta memakai kode sebelumnya, tapi hasil outputnya itu yang ada duplikat, dia tidak akan dihapus. Berarti kita bisa menggunakan fungsi union all. Ini berarti kita ubah saja unionnya menjadi union all. Kita coba run. Nah, kita lihat hasilnya ya, pasti jumlahnya bertambah. Nah, ini menjadi 32 baris data. Kita coba cek, pasti ada bagian yang berduplikat. Nah, ini sudah saya rangkum. Bagian-bagian yang berduplikat itu ada di kode 106. Nah, ini benar-benar sama, seluruh baris, seluruh kolomnya itu dalam satu baris itu sama. Ini 106 sama, kemudian IT proc-nya juga sama, ini garis seperti ini sama, dan departemen ID-nya juga sama, 60. Nah, seperti ini baru bisa dikatakan duplikat kalau seluruh kolom dalam satu baris itu sama. Jadi seperti itu pembahasan nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tampilkan semua pegawai yang tidak pernah pindah kerja.
Oke, berarti kalau pegawai yang pernah pindah kerja kan otomatis dia akan masuk datanya di tabel job history. Nah, berarti kita akan menampilkan seluruh pegawai yang tidak ada di tabel job history. Jadi sintaksnya kurang lebih seperti ini. Kita akan menampilkan kolom ID pegawainya, kemudian ID pekerjaannya, kemudian tanggal hire-nya, dan departemennya dari tabel employees, di mana ID pegawai tersebut tidak ada di tabel job history. Kalau kita run, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah data-data pegawai yang tidak ada di tabel job history. Seperti itu. Soal nomor 5, tampilkan semua pegawai yang pernah pindah kerja minimal 1 kali. Nah, berarti ini kebalikannya ya dengan soal nomor 4 tadi. Kita akan menampilkan data pegawai yang ada di job history, di tabel job history. Berarti kita menggunakan fungsi in. Kalau tadi not in, ini kita menggunakan fungsi in. Kita akan coba. Kalau ini data pegawai yang tidak ada di tabel job history, kalau yang ini kita run, ini adalah data pegawai yang ada di job history, artinya dia pernah pindah kerja minimal 1 kali. Soal terakhir, kita diminta untuk menampilkan kolom ID pegawai, ID pekerjaan, dan juga salary, gaji dari semua pegawai, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif atau berada di job history. Berarti kita akan menggabungkan tabel employees dan juga tabel job history menjadi satu untuk menghasilkan seluruh data pegawai. Nah, kalau kita ingin menampilkan seperti itu, kan kita tidak ingin ada data pegawai yang double. Kita bisa menggunakan fungsi union. Setelah itu, kalau pegawai yang sudah tidak aktif atau berada di job history, otomatis gajinya sudah tidak ada dan kita diminta untuk menampilkan angka 0 saja sebagai gantinya. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti ini. Kita mengambil kolom ID, job ID, dan salary dari tabel employees, kemudian kita gabungkan menggunakan fungsi union. Setelah itu pada tabel job history, kita mengambil employees ID, job ID, kemudian salary itu kita ubah menjadi 0. Nah, kalau kita implementasikan, kita coba ya. Union dan kita run, hasilnya akan menampilkan seluruh pegawai yang pernah bekerja di perusahaan ini. Ya, seperti itu. Kurang lebih contoh pengimplementasian sintaksnya. Oke, ini adalah soal terakhir dari tugas yang diberikan pada mata kuliah Sistem Basis Data. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.